Ya, balik lagi sama gue di channel Bertin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga Bong, teman-teman ya. Jadi kali ini akan saya bahas Bong karena di hari Sabtu ya. Nah, besok baru akan saya update untuk full altcoinnya. Mungkin salah satunya Alpaca dan beberapa altcoin lainnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Saya pribadi belum tahu ya besok akan update-nya itu satu video atau dua video, tapi yang jelas itu full untuk altcoin, jadi nggak ada bahas Bitcoin. Jadi biasanya Bitcoin itu dibahas dari hari Senin sampai Sabtu aja untuk yang belum tahu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, happy weekend juga ya untuk teman-teman semuanya, jadi lebih relax lagi melihat market di weekend kali ini. Dan ya, kita lihat sebenarnya untuk per hari ini masih sideways ya, belum gimana gerak sebenarnya karena ya udah memasuki weekend aja. Hanya beberapa altcoin aja yang masih melanjutkan penguatannya ya, kebanyakan sih meme coin ya, kayak Bong, kemudian ada Trump gitu ya, meme coin Trump dan beberapa altcoin lain teman-teman ya. Cuman yang lainnya overall masih tersideways aja sih, belum ada pergerakan yang signifikan. Dan terakhir kemarin juga udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Mungkin yang mau lihat pembahasan XRP itu bisa dilihat di video kemarin. Maka kita akan lihat dulu untuk pertama-tama Bitcoin Dominance dulu ya. Secara kita lihat Bitcoin Dominance dia udah mulai istilahnya ketahan lah ya di range 64,6% ini, mulai ketahan tersideways di sini ya. Bisa aja dia ranging aja, creating base bisa teman-teman ya, ataupun ya at least dia retrace dulu nih ya, mungkin ke sekitar 63,9 atau 64% before dia melanjutkan penguatannya lagi nih ya ke 65,23% ya, 65,2 65,3 itu ya masih possible untuk di retest sama si Bitcoin Dominance ya, selama kita melihat dia masih tren ini masih bullish, masih positif. Dan ya minimal kita perlu lihat juga dia break dari MA21 nih secara daily time frame. Kalau memang dia belum break ya udah berarti proyeksinya untuk naik, karena kita lihat momentumnya pun masih strong gitu, mengarah untuk naik teman-teman. Before mungkin kalau misalkan kita lihat let's say wah ternyata dia break kayak gini nih, break terus naik seperti ini bertahap, nah ini untuk lanjut turun lagi teman-teman ya. Dia retest di 62,7 62,8 gitu ya, sekitar itu dia drop signifikan dan naik bertahap. Nah ini mungkin untuk bisa kita proyeksikan lanjut turun ke sekitar 61,5%. Tapi sebelum adanya ini ya, maka kita melihat oke, ini cuman mungkin sekedar retest saja before dia lanjut mantul lagi ya. Cuman ya untuk secara short termnya kita lihat di sini dia sedang mengalami penurunan. Cuman kalau kita lihat juga terhadap Bitcoinnya sekarang pun lagi adanya red candle nih teman-teman ya. Nah ini kemarin juga ada yang nanya apakah memang setelah ini penguatan yang kayak gini, kemudian ini kan korektif nih 1, 2, 3 bull candle korektif, apakah dia mengalami koreksi atau tidak? Jawabannya kalau misalkan kita melihat adanya tanda-tanda pelemahan momentum di bagian atas atau di range atas, sama seperti sebelumnya di sini. Ini pada pergerakan 24, 25, 26, 27 Maret 2025 ya, setelah dia run up kayak gini kemudian dia udah mulai memberikan sinyal oke, sudah mulai slowing down nih dari sisi buyersnya. Akhirnya nggak lama dia mengalami rejection kembali ya, buangan lah, koreksi dan lain sebagainya. Tapi apakah ini pasti? Enggak juga ya. Kalau misalkan kita lihat market sebegitu trendinya ya, kita lihat kayak gini nih ya, ini udah ini break ya, kemudian adanya retracement ke MA21 plus juga trendline resistance nih tuh ya. Ini pada pergerakan 5 November 2024 kemudian dia somehow pumping ya, adanya bullish engulfing kemudian pump. Nah kita lihat nih 1, 2, 3 bull candle selanjutnya ini kan tipis-tipis nih ya. Nggak lama kena pump lagi, terus di sini satu doang lanjut pump lagi teman-teman ya. Jadi nggak selalu apakah harus turun koreksi dulu atau dia cuma bisa bikin creating base aja teman-teman ya. Cuman yang pengen saya tekankan adalah kalau kita udah melihat kayak gini ya, at least kita bisa menunggu untuk mendapatkan area yang lebih murah lagi ya. Oh berarti kayak gitu kita nggak bisa dapat harga bawah lagi dong? Iya sebenar ya. Kemarin waktu merah-merah kayak gini di sini gitu ya, ya itu memang kesempatan beli kan. Waktu merah ataupun koreksi itu kesempatan beli. Tapi kalau misalkan udah hijau kayak gini ya udah tinggal cicil jual aja gitu ya. Kalaupun mau melakukan pembelian ya tunggu diskon ya, kan memang seperti itu cara kita membelinya gitu ya. Tentu dimanfaatkan kemarin-kemarin. Kalau memang udah ada yang ke skip, ada mungkin baru ada uangnya dan lain sebagainya, tunggu koreksi teman-teman ya. Karena ya di sini kita lihat aja
beli kan biasanya waktu turun koreksi, diskon atau di support gitu ya. Ya ini kan lagi di resisten. Ya bahkan di beberapa area sebelumnya ini udah di bablas dan ini di next area target dan cukup tinggi. Ya kalau misalkan kita bandingkan kemarin kan di 76 ribuan dolar, bahkan di 75 ribuan dolar gitu ya. Waktu dia naik pun, dia break pun di sini ini cukup lama loh sideway-nya 9 harian, teman-teman. Di 83 ribuan dolar nih, ya. Dan ketika di sini ada yang nanya lagi, ada yang bisa beli atau enggak? Ya kemarin-kemarin harusnya. Kalau sekarang mau beli, ya tunggu nanti koreksi, teman-teman. Ya simpelnya seperti itu. Oke. Dan untuk area imbalance-nya pun ya ini belum di testing balik nih. Ya, ini adanya range yang cukup lebar di sekitar 88.500 sampai 91.600 dolar. Ya, mungkin kita bisa menunggu lebih sabar besok minggu terus Seninnya seperti apa. Apakah nanti benar-benar kita melihat oke, akhirnya market di sini koreksi dulu ya. Sebelum akhirnya dia benar-benar break dari 95.157 dolar ini ya untuk ke 100.000 dolar nih, teman-teman. Ya mungkin ini dulu yang kita lihat, tapi kalau misalkan dia break terlebih dulu ya maka kita nanti lihat waktu dia retracement dulu, teman-teman, seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin secara daily. Nah minimal untuk secara hourly-nya kita bisa lihat lebih detail. Di sini kan memang dia so far udah mengalami kenaikan dan juga berada di EMA 21, berarti tahanan terdekat kita bisa lihat nih, teman-teman, itu digunakan di area sini. Terakhir kali dia adanya red candle nih secara time frame 4 jam. Oke, ini dulu pertama. Lalu kedua di range ini. Ya. Jadi ini pertama di seberapa, Bro? Di 92837 sampai 93550. Area kedua itu di sekitar 90.700 sampai 91678. Ya, ini bisa dipantau untuk dua area terdekat, dan kalau kita lihat untuk secara RSI-nya pun di sini sudah adanya bearish divergence, teman-teman. Tuh. Ya, either memang bearish divergence ini bergerak atau kita lihat di sini adanya koreksi cuman sebatas di antara dua yang tadi sudah saya sampaikan aja gitu. Ya ternyata kita nggak dikasih untuk koreksi lebih bawah lagi atau retracement lebih bawah lagi before gini kan, biasa gitu kan. Kita malah nggak dikasih, guys. Malah cuman retest di antara dua area ini ya, sideway sebelum dia lanjut naik lagi. Ya ini juga sering juga terjadi, teman-teman. Jadi adanya bearish divergence itu nggak semerta-merta oke ini wajib turun dalam, nggak kayak gitu juga, teman-teman. Konsepnya yang itu kita perlu perhatikan adalah dua area ini dulu aja, reaksinya gimana ketika dia retest, atau apakah cuman oke dia retest lewatin tapi waktu closing 4 jamnya bikin tail candle panjang ke atas terus tersideway di bagian atas. Nah itu bikin creating base, malah probabilitasnya untuk dia bisa lanjut naik lagi. Maka untuk secara short to mid termnya kita bisa pantau dua area ini aja ya. Dan kalau kita lihat lebih seksama juga, teman-teman ya, untuk si Bitcoin di sini sebenarnya ada area supply ya yang lagi di testing. So far sih dapat rejection kecil ya nih. Ya, di sekitar 95.200 sampai 96.700-an dolar. Tuh. Ini terakhir kali buangan cukup besar pada pergerakan 24 Februari 2025. Ya, jadi untuk yang nanyain si Bitcoin dipantau dulu aja area terdekatnya. Ya, tentu kan kita melihat atas reaksinya gimana. Ya kalau memang reaksinya masih cukup positif ya udah kita bisa di follow up dengan baik ya, soon as possible mungkin dia akan retest ke 100.000 dolar. Ya itu sekilas untuk si Bitcoin secara hourly. Nah ini untuk Bong ya. Bong ini juga salah satu meme coin yang sering banget saya bahas, teman-teman ya. Dan posisinya sekarang ini dia mendapatkan money flow yang cukup oke dibandingin altcoin yang lainnya. Dan ya kalau kita lihat sekilas di sini dia terakhir kali ini tercipta yang namanya double bottom nih. 1 2 double bottom secara daily, dan untuk neckline-nya pun sudah di break ya, teman di sini tuh. Ini plus juga resisten SNR sebelumnya plus neckline, dan ini udah mampu di break sama si Bong, teman-teman. Secara time frame, daily time frame. Oke. Nah, di sini kan kita lihat juga ya beberapa area tahanan untuk si Bong sebenarnya lagi di retest nih, teman-teman. Oke, di sekitar 0,0192 sampai 2010 dolar. Nah, so far sih dia sekarang udah mulai kehenti, teman-teman. Ya. So, kalau memang kita melihat seperti ini kan kondisinya kurang lebih sama ya dengan Bitcoin yang lagi retest di resistance. Ya, tentunya kalau memang kita mendapatkan retracement atau pullback, ya itu sangat-sangat wajar gitu. Ya, at least kita mungkin mendapatkan beberapa candlestick korektif dia turun. Ya ini mungkin bisa dimanfaatkan before dia
true break ya dari area yang tadi saya sampaikan atau saya sebutkan untuk ngejar next area target, teman-teman. Next area target di berapa bro di sini? Ini range-nya cukup lebar ya. Di sekitar 0,002494 sampai 2659 dolar. Kalau saya extend ini menjadi SNR pada pergerakan sebelum-sebelumnya untuk si Bong. Tuh. Ya. Mendapatkan reaksi lumayan lah pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk Bong sendiri berarti kalau misalkan kita lihat seperti ini, kita kan bisa turun ke lower time frame. Nah, ini lebih jelas lagi tuh. Ya, udah mulai pelemahan momentum. Ya, kita lihat dari closingannya seperti ini, maka kurang lebih minimal dia akan testing dulu nih terhadap EMA21. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Ya, teman-teman, ini kan kita lihat ya, ini udah up, akhirnya dia koreksi nih ke EMA21. Mantul, pump lagi. Ini udah mulai slowing down. Maka ya kita bisa perhatikan di EMA21. Ini kan sekarang di harga EMA21-nya tuh di 0,01639 lah, teman-teman. Cuman kan by the time nanti dia bergerak, sebentar ya, coba saya tandain pakai brush ya. Ini kan nanti mungkin dia bergerak kayak gini. Somehow price actionnya mungkin kayak gini gitu ya. Mungkin nanti dia ketemu di range sekitar 0,01772, sekitar area itu. Ya, ini bisa dipantau sekali lagi teman-teman, sekitar area itu ya. Kemudian kalau misalkan kita gunakan Fibo juga dari retrace terakhirnya dia ke highest terakhirnya dia ya. Dan kita bisa gunakan atau melihat area di 0,5 sampai 0,6 nih. Nah, di sekitar 0,001657 sampai 1742 dolar. Dimana itu ada confluence of support. Nah, untuk Bong akan disusul juga dengan EMA21 secara time frame 4 jam. Nah, ini bisa dipantau teman-teman sekali lagi untuk yang nanya-nanyain Bong. Kalau dari area itu jebol, maka kita bisa lihat untuk lowest point terakhirnya dia sebelum dia pump ya di 0,01549 sampai 1603 dolar. Ini bisa menjadi dua area pemberhentian ataupun pantauan lah untuk teman-teman yang lagi mau pantau Bong. Ya before dia bisa semoga ya bisa di follow up dengan baik untuk melanjutkan penguatannya ke next area target yang juga sudah saya mention tadi, teman-teman. Ya, ini dulu yang dipantau. Ya, dan jangan FOMO, tunggu dulu di beberapa area tahanan bawah ini dan lihat dulu reaksinya seperti apa gitu. Ya, karena ini kan weekend juga gitu kan. Pump di weekend, ya kalau misalkan besok udah terkonsolidasi dan Seninnya itu malah sedikit merah ya, teman-teman mungkin bisa pantau di dua area ini. Ya, untuk Bong. Tapi kalau misalkan yang nanyain untuk secara long term dan lain sebagainya, ini kan Bong ini meme coin juga ya, teman-teman ya. Saya pribadi nggak begitu yakin apakah nanti dia akan balik ke ATH. Ke ATH-nya kan 0,006239 gitu ya. Apakah balik ke ATH-nya atau tidak? Ya, saya pribadi tidak begitu yakin ya, karena ini kan meme coin gitu ya. Tergantung dari komunitasnya juga ya, dari yang ngesil Bong juga, dari ya well yang megang Bong juga gitu ya. Tentu itu sangat berpengaruh ke komunitas. Tapi kalau misalkan so far kita berbicara secara short to mid termnya, ya teman-teman pantau dulu area ini ya. Ini mampu di break baru nanti kita bisa bahas ke next area targetnya, mungkin secara bertahap aja. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan untuk Bong, update Bong, Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai